Sebenarnya kalau kita ngomong soal bullying itu seperti gunung es ya. Yang memang kan sebenarnya fenomenanya itu sudah terjadi sejak lama, dan karena teknologi informasi yang berkembang pesat gitu ya, dan hari ini kelihatan itu memang muncul di Begini, kita harus mengidentifikasi dari sekian kasus bullying atau perilaku amoral oleh para peserta didik, itu berapa persen dibandingkan dengan keberhasilan lembaga pendidikan yang mendidik anak didiknya. Jadi jangan sampai digeneralisir bahwasanya kualitas pendidikan di Indonesia dengan beberapa kasus lalu generalisir jadi pendidikan kita itu kurang bagus. kan sebenarnya bullying itu kan akumulasi dari tindakan yang negatif ini yang kemudian merugikan si korban kan. Nah, kalau kita lihat misalkan kenapa ini bisa terjadi? Tadi saya bilang bahwa sudah di depan itu ya. Udah apa? Kira-kira begitu. Nah, komandan ini kan sering pelatihan, kan? Pasukannya ditempa, diajar. Termasuk saya pernah digeroyan. Itu bullying nggak sih? Dalam kaderisasi bangsa itu karena memang kita adalah tentaranya Nahdlatul Ulama yang harus memang mempunyai kekuatan fisik secara khusus, keahlian secara khusus, baik mental, fisiknya itu memang ditempa melalui pendidikan seperti itu. Dan itu saya kira bukan bullying ya, karena memang semuanya sesuai prosedur yang sudah ditentukan melalui kaderisasi yang ada di bangsa itu sendiri. Dan jadi ada dua loh, mengawinkan dan mengawini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam Nacapruk Nepika Nacapruk semalam senuntuk. Oke, Jawa Nacapruk. Baik, malam ini kita kedatangan Sang Pujangga Romi Raja Omer, Sang Pujangga Jawa Barat. Satu buah puisi dari Kang Iman Soleh dan Pelen Philip Baldini yang berjudul Air Burung dan Nenek Moyang. Air burung dan nenek moyang, Alkisah seorang anak berjalan kaki. Dia berjalan siang dan malam untuk mencari air. Sedemikian hausnya, dia hanya bisa berjalan dan terus berjalan melewati lembah tandus, hutan yang kering kerontang, tanpa daun, tanpa akar, tanpa kulit pohon. Di bawah terik sinar matahari dan rembulan yang dingin membisu, lidahnya lengket di mulut. Kerongkongan kering, nafas pun sesak. Tubuh dengan pakaian compang-camping seperti tanah tandus yang dia injak. Anak itu hanya bisa berjalan dan terus berjalan. Yambare rana, yambare rana, air ya air, hujan ya hujan. Sampai tahun menuju ke-10, musim tak lagi penting. Tahun pertama dia menemukan, jika kau pergi ke sudut-sudut negeri dan kau bertemu dengan rindu, maka kaulah manusia. Tahun kedua dia menemukan, jika kau mentiadakan dirimu dari sekedar tujuan keduniaanmu, maka kau telah menjadi manusia.
Tahun ketiga dia menemukan, jika kau menempatkan alam sebagai sahabat baikmu, maka kaulah manusia. Waktu tak pernah berkurang. Sedetik yang lalu masa lalu, sedetik yang akan datang tidak pernah ada yang tahu. Anak itu terus berjalan. Sepanjang perjalanan dia punguti kata-kata yang bertebaran di antara bisikan angin, bentangan cahaya, juga retakan tanah. Jika kau mampu memberi cinta kepada siapapun, maka kau telah menjadi manusia. Jika senantiasa jadi murid dari berbagai ilmu, jika kau mampu menempatkan perbedaan sebagai kekayaan, jika kau mampu menunjukkan pintu bagi kehidupan apapun, jika kau mampu menempatkan bangsa manapun sebagai manusia, maka kaulah manusia. Rupanya anak itu tidak mampu mendengar gemuruh gunung, suara merdu lautan, dan seperti mimpi menjadi terkabulah doa. Di tahun ke-30 jika jalanmu menanjak tenagamu, haruslah keikhlasan. Di tahun ke-40 jika jalanmu berbatu, keringatmu haruslah ketawakalan. Di tahun ke-50 jika jalanmu buntu, nafasmu haruslah ketulusan. Jika kau harus kembali dari pengembaraanmu, maka yang kau bawa haruslah kesabaran. Yamarerana, yamarerana. Hingga di suatu tempat tiba-tiba dia melihat danau dari kejauhan. Danau yang dikelilingi pepohonan hijau. Dengan langkah kontai dia mempercepat langkahnya. Dahaga telah membakar seluruh dahaganya. Namun baginya tubuh adalah rumah, peradaban adalah jiwanya. Di tepi danau, anak haus itu menundukkan kepalanya. Barangkali dapat meminum seluruh danau, sungai, bahkan samudra. Namun air bukanlah haknya. Sementara dahaga terus menggerogotinya, dia hanya bisa berbaring melihat pantulan wajahnya, pantulan harapan-harapannya. Sementara di sudut danau terlihat burung raksasa bertengger di pohon mati, lalu berkata, "Air ini milikku, warisanku. Aku akan mengizinkan kau meminumnya jika kau mampu menjawab pertanyaan-pertanyaanku." Anak itu diam. Dia hanya bisa berdoa dalam rasa takutnya. Kau selalu berdoa untuk melawan kejahatan. Adakah doa untuk melawan kebodohan? Kegundahan pun mencengkram pikirannya, namun hidup sekedar untuk dipikirkan. Hidup harus pula dihayati. Darah telah mengering dalam hausnya. Dia berkata, "Baiklah, jika air ini milikmu, memang begitu seharusnya." Inilah pertanyaan-pertanyaanku. Burung di angkasa yang susah ditaklukkan, apakah itu anakku? Perjalanan pikiran, ya pikiran. Apa yang harus digali seperti harta karun anakku? Ilmu yang harus digali. Apa yang mengalir lancar dapat menghilangkan dahaga selamanya, menghidupkan sekaligus mematikan kata-kata. Ya kata-kata, apa yang membuat manusia menjadi tuli, tak dapat mendengar getaran bumi, gemuruh gunung maupun suara merdu pepohonan. Ketidaktahuan
ya ketidaktahuan. Dewa apa yang mengintai lembah tandus anakku? Dewa air yang siap menghijaukan kembali apa rambut leluhur dan dewa-dewa pepohonan. Ya pepohonan kita harus menjaganya. Apa otot bumi anakku? Sungai, ya sungai kita harus arif padanya. Apa keuntungan buah yang ranum? Secercah keheningan, secercah keheningan. Apa yang dapat mencairkan kegelapan malam anakku? Kebahagiaan, ya kebahagiaan. Apa yang dapat menimbulkan dahaga seumur hidup anakku? Setetes air, ya setetes air. Sungai yang mengalir berbisik menuju samudra. Apakah itu anakku? Kasih sayang, ya kasih sayang. Yambarerana, Yambarerana. Tiba-tiba burung itu berubah menjadi sumber cahaya dan menjadi nenek moyangnya, lalu berkata, tubuhmu sudah penuh luka. Jangan berikan luka itu kepada yang lain, karena senjatamu adalah cinta. Berikan air itu kepada siapapun, peliharalah, karena dari sanalah kita memulai hidup. Di seberang lautan sana banyak jiwa kita yang lain. Mereka semua adalah saudara kita. Terima kasih. Luar biasa. Jamaah Ngacapruk rahimakumullah. Baik, malam ini luar biasa sekali. Ada sang pujangga, ada Dr. Jamal. Dia merupakan natunya Wadek ya, wakil dekan di Ketua LBH Ansor Jawa Barat dan juga Wadek Fakultas Hukum Uninus. Ini juga ada Dr. Ramdan, sang kiai keren, anak muda luar biasa gitu. Ya, top lah sudah. Saya nanya dulu ke Pak Dokter. Jadi jadi lihat. Ini ada Komandan Jajang. Ya, kan gitu. Begini Pak Dokter, melihat fenomena hari ini, kan, beberapa hari terakhir ada bullying di mana? Jakarta. Sebelumnya juga pernah terjadi di Cirebon. Sebelumnya juga sahabat David. Nah, kira-kira dari sisi pandangan hukum, anak-anak yang terkena bullying kemudian juga dicerat dengan kasus pidana, kira-kira dari sisi hukum gimana? Nah, bener kan nih? Suwe kan deh. Ya, sebenarnya kalau kita ngomong soal bullying itu seperti gunung es ya. Yang memang sebenarnya fenomenanya itu sudah terjadi sejak lama, dan karena teknologi informasi yang berkembang pesat gitu ya, dan hari ini kelihatan itu memang muncul di platform-platform. Jadi budak Garut yang terbanglah ya. Sebenarnya mah kalau kita ngomong bullying itu dari lama, sudah dari lama. Cuma kan ini persoalannya kan sejauh mana kita bisa mengantisipasi soal bullying ini. Kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Anak misalkan ya, karena yang kebanyakan korban bullying itu kan anak ya. Di Undang-Undang 35 tahun 2014 itu sebenarnya sudah diatur regulasi tentang bagaimana larangan tentang melakukan bullying ya. Jadi sebenarnya sudah ada, walaupun dalam kacamata saya gitu ya, bullying itu sanksinya sedikit sekali, hanya 3 tahun 6 bulan ya. Kecuali kalau dia melakukan tindakan fisik seperti misalkan yang kasusnya David itu ya. Iya. Itu bisa kena 355 misalkan. 355 KUHP ya. Iya,
Itu KUHP atau KUHP pidana kalau 355. oh iya. Eh, Karena pelakunya dewasa. penganiayaan berat namanya gitu ya. Dan itu ancamannya bisa 15 tahun. Tapi kalau kita rujuk ke Undang-Undang Perlindungan Anak memang sangat ringan hukumannya. Nah kan pertanyaannya begini. Kalau yang membulinya itu dewasa itu pantaslah dihukum berat. Tapi pertanyaannya kalau yang ngebullying ini dilakukan oleh sesama anak, ini jadi pertanyaan besar dan harus kita pecahkan bersama. Apakah bullying itu harus diselesaikan dengan hukum pidana atau diorientasikan atau misalkan pelaku direhabilitasi gitu, atau misalkan pelaku dilakukan upaya-upaya perbaikan karena kan ini anak nih. Ini kan jadi permasalahan kita bersama sebenarnya soal bullying ini. Tapi kalau dari sisi regulasi sudah ada, walaupun tadi dalam kacamata saya memang belum begitu kuat. Cuma kan gini, dari sisi penegakan misalkan atau dari sisi penegakan hukumnya kan kita harus lihat secara utuh. Ya, jangan sampai semua persoalan itu harus dengan pidana. Kan harusnya kan dilakukan upaya-upaya persuasif, ya, upaya-upaya rehabilitatif misalkan terhadap pelaku. Kecuali kalau memang tindak kriminal. Kecuali kalau sudah kriminal, ya yang kriminal dalam arti sedang fisik, ya sudah fisik. Nah itu ya mau tidak mau supaya ada efek jerah ya harus dipidana. Oke. Jadi memang menjadi PR orangnya, maksudnya PR budak tanggasan PR. ini ada kiai nih kan. Sebenarnya dari sisi hukum apa sih dari aspek syariah ada yang salah? Ada, kenapa ini berulang-ulang? Iya Mik. Kurang Mikna. Mak. Dari sisi hukum syariat itu ya ada yang salah. Sampai bullying ini berkali-kali terjadi padahal media sudah Baik di dalam hukum syariat ataupun dalam hukum positif, sebagaimana kita ketahui, untuk menegakkan hukum itu harus pelakunya memang cakap hukum. Itu. Jadi dalam syariat sering disebut mukallaf atau belum si pelaku hukum itu. Seandainya kalau belum mukallaf, maka tidak bisa diterapkan baik hukum jinayah ataupun hukum positif. Gitu. Karena belum cakap hukum. Karena sebagaimana kita ketahui disebut mukallaf itu berakal, sudah balik, gitu kan? Kalau belum mukallaf berarti belum tertaklif oleh hukum, gitu kan? Jadi syarat sekarang misalkan ditaklif oleh hukum atau dibebani hukum itu ya harus mukallaf. itu dari sisi aspek hukum. Hukum syariah, gitu kan? Namun demikian, meskipun si anak tersebut belum tertaklif oleh hukum, maka ini akan dialihkan tanggung jawabnya kepada si wali anak itu. Gitu. Nah, Kiai, dari perilaku anaknya beringat, David beringat, aku ya beringat, bahkan di video. Dari sisi pendidikan akhlak ada ya. Jadi begini, itu memang fakta kualitas pendidikan kita di Indonesia seperti itu. Apakah ada yang salah? Saya kira mudah-mudahan salah. Tidak ada satupun lembaga pendidikan yang menginginkan peserta didiknya memiliki moral yang tanda petik bejat atau rusak. Maka disusun kurikulum sebaik mungkin, tidak ada yang pernah menginginkan anak didiknya atau peserta didiknya melakukan perilaku atau moral-moral yang moral gitu kan. Namun demikian, itu bisa jadi di luar kontrol, yang mana menjadi tugas bersama untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Apakah ada yang salah dalam pendidikan? Tidak ada satupun pendidikan untuk mengarahkan suatu perbuatan yang salah. Semua pendidikan menginginkan pendidikan yang benar. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi, dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini? Begini, kita harus mengidentifikasi dari sekian kasus bullying atau perilaku amoral,
oleh para peserta didik itu berapa persen dibandingkan dengan keberhasilan lembaga pendidikan yang mendidik anak didiknya. Jadi jangan sampai digeneralisir bahwasanya kualitas pendidikan di Indonesia dengan beberapa kasus lalu generalisir jadi pendidikan kita itu kurang bagus. Kita juga harus berimbang dengan nilai atau keberhasilan lembaga pendidikan di Indonesia ini. Tidak hanya dengan hanya 1-2 kasus lalu dikatakan bahwa lembaga pendidikan kita atau misalkan yang terlibat dalam pendidikan itu kualitas yang buruk. Tidak juga seperti itu. Kita harus objektif dalam menilai itu. Itu, Mak. Pak Dr. Jamal, tadi dari aspek hukum positifnya sudah ditinjau ulang karena ada 2 sisi yang tidak bisa dilepas. Yang pertama bahwa jika anak maka menggunakan harus ada aspek rehabilitasi. Kalau pelakunya dewasa memang harus ditindak segera. Nah, dalam kasus yang lain, contoh di sebuah kasus itu tentu ada pemicunya terlebih dahulu. Ini bisa ditarik nggak? Kenapa sampai itu terjadi? Ya, kalau kita ngomong bullying gitu ya, Bang, kan bullying itu kan bisa 3 aspek. Pertama aspek fisik, ya, aspek fisik itu ya memukul, ya, kemudian menganiaya dan lain sebagainya. Ada juga aspek verbal, mengucap misalkan ngomong yang kasar, ya. Ada juga misalkan yang secara psikologis atau psikologis, ya. Seperti misalkan mendiskriminasi, mengkerdilkan dan lain sebagainya gitu ya. Kan sebenarnya bullying itu kan akumulasi dari tindakan yang negatif ini yang kemudian merugikan si korban kan gitu. Nah, kalau kita lihat misalkan kenapa ini bisa terjadi? Tadi saya bilang bahwa sebenarnya bullying itu kan ini seperti batu es, ya, gunung es yang sekarang sudah mulai kelihatan mencair itu ya. Gumpalan gunung es yang sekarang sudah mulai terlihat, ya, dan ini bisa mencair kapanpun gitu ya. Dan sekarang sudah terlihat di beberapa daerah praktek-praktek bullying ini kan sudah banyak terjadi. Dan sebenarnya saya tadi juga sepakat bahwa sebenarnya bukan hanya soal aspek pendidikan ya, soal bullying, tapi juga karakter bangsa ini. Nah, kenapa saya bilang karakter bangsa? Karena kita itu tidak pernah diajari oleh leluhur kita atau orang tua kita untuk membuli orang lain. Tidak harusnya begitu kan. Nilai Pancasila itu kan tentu saja tidak pernah punya ajaran soal membuli orang lain. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa bisa terjadi kasus bullying? Nah, ini banyak faktor, dari keluarga, dari lingkungan, ya, bisa jadi dari sekolah juga gitu ya, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, gitu ya. Ini kan harus dipahami bersama oleh setiap orang. Yang jelas, kalau menurut saya memang bullying ini itu memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, tanggung jawab masyarakat, keluarga, ya, dan termasuk misalkan salah satunya misalkan Ansor, teman-teman Ansor juga punya tanggung jawab untuk bagaimana kemudian melakukan gerakan, ya, melakukan gerakan anti bullying, ya, terhadap anti bullying. Kenapa? Bukan hanya kepada anak, juga kepada orang dewasa. Karena di beberapa kasus juga orang dewasa juga kena bullying. Nah, ini kita perlu pemetaan kembali soal kenapa bullying ini bisa terjadi. Dan sebenarnya banyak penelitian, kajian-kajian soal bullying ini, ya. Cuma implementasi soal kajian-kajian atau penelitian ini juga belum maksimal untuk menghadirkan solusi terhadap bagaimana kemudian bullying ini bisa kita antisipasi atau kita bisa atur sedemikian rupa agar tidak terjadi. Kalau ini ada komandan Jajang, kalau melakukan pelatihan, tadi kita pelek. Itu bullying ya. Ada komandan bantu kami silakan. Ini salah satu tamu malam ini. Silakan komandan. Ayo komandan. Mangga dihaturanan. Komandan bullying sana. Komandan.
Itu di depan itu nya. Udah apa? Kira-kira begitu. Nah, komandan ini kan sering pelatihan, kan? Pasukannya ditempa, diajar. Termasuk saya pernah di Urian. Itu boleh nggak sih? Jadi akhir PK-nya disingsa. Nah, itu kan beda. Itu kan dalam konteks kaderisasi, dalam konteks pembentukan mental anggota kita, bagaimana bahwa Banser itu secara fisik mereka siap sebagai anggota Banser, dan juga mereka memahami bagaimana rasa satu pasukan Banser itu, sehingga mereka mempunyai jiwa korsa di dalam anggota Banser itu, sehingga dalam kaderisasi Banser itu, karena memang kita adalah tentaranya Nahdlatul Ulama yang harus memang mempunyai kekuatan fisik secara khusus, keahlian secara khusus, baik mental, fisiknya itu memang ditempa melalui pendidikan seperti itu. Dan itu saya kira bukan bullying ya, karena memang semuanya sesuai prosedur yang sudah ditentukan melalui kaderisasi yang ada di Banser itu sendiri, dan tidak keterlaluan lah, tidak melebihi batas-batas yang memang. Bentar. Kopi udah nyampe kopi. Siap. Jadi ya, saya nggak dikit. Jadi seperti itulah, kita mempunyai batasan-batasan. Tapi dari rumah komandan sok dibully tak? Alhamdulillah. Tidak ya. Dan bukan itu bukan dipersekusi. Tidak. Iya. Cuma Kiai pernah dipersekusi di rumah? Aing jagoan di luar, di rumah dipersekusi. Hanya kita yang tahu ya. Di luar harimau, di rumah kucing. Aduh. Palestina, ya. Ini hanya untuk konsumsi orang-orang pemberani. Baik komandan, jadi apa sih ya? Itu kalau di luar. Di luar, ya. Kalau di rumah, burung pingin ya. Oke, jadi kira-kira ini kalau ngobrol dengan perilaku ya, apa karena kurang maksimal ajaran akhlak di rumah, di sekolah, di lingkungan, atau gimana? Bisa jadi. Jadi begini, tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya lembaga pendidikan, ya. Tanggung jawab mendidik itu tentu baik lingkungan pendidikan, lembaga pendidikan, di keluarga dan juga lingkungan sekitar, itu akan mempengaruhi karakter peserta didik atau anak-anak kita. Dengan demikian, dan kejadian seperti ini, saya berharap orang tua juga ikut berperan serta dalam menyikapi kasus-kasus bullying saat ini. Bagaimana orang tua juga mengingatkan anak-anaknya jangan sampai berperilaku seperti itu. Kenapa demikian? Karena lembaga pendidikan itu mendidiknya sangat terbatas. Dan yang tidak terbatas itu adalah di luar lembaga pendidikan, pergaulannya itu. Maka oleh karenanya, baik di keluarga, lingkungan sekitar, ataupun di lembaga pendidikan, itu bersama-sama melakukan evaluasi dan juga melakukan pengawasan terhadap anak didiknya. Karena bahwasanya orang tua itu ya, bagaimana kita ketahui ada 3 ya. Yang pertama abun waladaka, yang kedua abun zawwajaka, yang ketiga abun allamaka. Yang pertama itu orang tua yang melahirkan, yang kedua orang tua yang mengkawinkan, yang ketiga orang tua yang mengajarkan. Komandan, orang tua yang zawwajaka. Jadi ada 2 loh, mengawinkan dan mengawini. Pertama rahasia dapur itu. Oh iya, lagi-lagi aum ombel. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar tanggung jawab lembaga pendidikan, tapi semua tanggung jawab gitu.
Baik. Jamaah ada bro. Komen. Yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, karang menghadap. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan dilopre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara ha, juara ha ha ha. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, karang menghadap. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merayat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat. Ya. Salam wakil rakyat. Oh, iya wakil rakyat. Kan momentum minat tahunan. Salam apa? Salam. Kampanye. Kecuali Mayar. Oke, terakhir closing statement. Kira-kira atas persekusi kejadian-kejadian apa yang harus dilakukan sekolah, orang tua, termasuk penegak hukum? Ya, kurang banyak bang, ya bang. Ya, kalau dalam konteks hukum ya, kita harus melakukan formulasi kembali soal hukum bullying kita di Indonesia. Kenapa? Karena kita harus melihat dua aspek. Kalau dalam konteks ilmu pidana itu sekarang itu ada sanksi pidana, ada sanksi tindakan. Pidana itu berorientasi pada pemberian efek jerah. Kemudian yang kedua, tindakan itu memberikan rehabilitatif atau pengobatan terhadap pelaku. Artinya dua-duanya bisa dilakukan. Tinggal kita melakukan kualifikasi mana yang kira-kira ini bisa direhabilitasi ya, anak ya sebagai pelaku dan korban gitu ya, dan bagaimana kemudian pelaku yang harus dijerat dengan pidana, dan itu harus diformulasikan kembali. Kenapa? Karena kita harus ini perlu ada kajian yang lebih khusus ya soal bagaimana kemudian hukum ini bisa memberikan pengaturan yang lebih luas dan tentu saja memberikan kepastian dan yang paling penting kan keadilan bagi siapapun tentang bullying ini. Karena bullying ini tentu saja jadi fenomena yang meresahkan. Ya. Walaupun dalam konteks undang-undang belum ada nama bullying, gitu ya, tidak ada nomenklatur tentang bullying. Gitu. Hanya pada konteks misalkan penganiayaan, gitu ya, kemudian ancaman dan lain sebagainya, ancaman kekerasan dan lain sebagainya.
Nah, oleh karenanya supaya ini clear gitu ya, nah perlu misalkan dibuat soal undang-undang tentang bullying atau misalkan pasal khusus tentang bullying gitu ya, kualifikasinya seperti apa, kemudian tindakan yang diberikan kepada pelaku seperti apa, atau hukuman yang diberikan kepada pelaku seperti apa, termasuk kepada korban seperti apa treatmentnya. Karena sampai saat ini begitu ya, itu kita ketika ada kasus bullying ini kita gagap gitu ya, melakukan penanganan ini seolah-olah ini di ujung hukum itu sebagai pemadam kebakaran, padahal hukum itu seharusnya kan memberikan deteksi dini untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, ini kita harus lakukan upaya melakukan formulasi kembali soal hukum kita tentang bullying, termasuk di dalamnya hukum pidana. Nanti yang pertama, yang kedua tentu saja tadi ya ini harus diberikan tanggung jawab kepada setiap orang untuk ya setidaknya mencegah terjadinya bullying ini. Karena tadi betul seperti kata Pak Kiai bahwa bullying itu tanggung jawab semuanya, semua orang ya. Jadi nggak bisa kita mensimplikasi misalkan oh ini tanggung jawab orang tuanya, oh ini tanggung jawab guru misalkan ya dari sisi pendidikan dan itu nggak bisa, karena ini kan rangkaian tindakan yang semua faktor ada di situ, sehingga ya ini ya perlu kemudian dilakukan upaya-upaya untuk melakukan kajian-kajian khusus ya yang bagaimana kemudian si bullying ini bisa setidaknya bisa dikurangi, kira-kira begitu. Komandan, kejadian ini sebenarnya siapa? Ya kita kan melihat bullying ini kan sebenarnya bukan hal yang baru terjadi, tapi ini terulang dan hari ini mungkin karena memang lagi viral kembali yang kasus di Cilacap ini, dan ini mudah-mudahan yang terakhir. Tetapi kita ya tadilah kalau dari pakar hukum memang kita harus melihat bahwa ini bagaimana tindakan terhadap pelaku dan juga kepada korban. Tetapi ini kita juga harus menggali akar permasalahannya. Karena hari ini kita lihat bagaimana anak-anak kecil dengan kebebasannya menggunakan gadget. Karena ini kan saya kira ini jadi suatu permasalahan juga. Tatkala misalkan anak melihat konten-konten kekerasan atau melihat konten-konten jagoan, jangan-jangan dia melakukan hal tindakan seperti video bullying itu, mereka seakan-akan bahwa dia sebagai seorang yang super terinspirasi. Dan ini juga salah satu menurut saya ini menjadi salah satu penyebab daripada bagaimana anak melakukan tindakan seperti itu. Jadi jangan sampai bahwa tindakan dia itu ini terinspirasi dari digital seperti itu. Dan memang tadi kalau misalkan dari sisi agama ya, memang ini nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Kiai bagaimana akar permasalahan ini perlu ada kajian yang memang secara komprehensif. Bagaimana dari hukum, dari agama, dan kalau saya sebagai calon anggota legislatif melihatnya bagaimana bahwa ini juga kebijakan-kebijakan daripada pemerintah daerah, terus perda-perda bagaimana tentang kajiannya untuk mencegah bullying ini sampai di mana. Ini kan belum kita lihat bagaimana, tapi memang tadi bahwa nomenklaturnya belum ada, tetapi ini harus kita usung melalui semua pihak yang memang berkompeten. Kalau misalkan saya dari calon legislatif ya nanti kalau bisa terpilih ya saya pasti melalui sedikit. Ini kan legislator ini kan perlu memikirkan bagaimana bahwa bullying ini jangan sampai terjadi di daerahnya masing-masing. Saya kira saya tidak panjang lebar, cukup sekian. Mangga Pak Kiai. Dalam konteks regulasi. Dalam konteks regulasi ya. Tapi karena belum saya terpilih, saya baru wacana gitu. Tapi kalau sudah terpilih mah beda lagi gitu. Melamun dinas sugan. Nah, mudah-mudahan. Seperti itu, Dok. Silakan Pak Dogor. Ini lebih komprehensif. Lebih komprehensif apa karena aja, Pak? akademisi, kiai, terus Sedikit itulah. Saya melihat kalau memang baik pelaku ataupun korban itu adalah anak-anak masih di bawah umur, maka harus diperhatikan hak-hak keduanya, baik pelaku ataupun korban. Kalau masih di bawah
umur si pelaku tersebut tetap memiliki hak perlindungan hukum. Itu bukan hanya korban saja yang dihukum, ternyata pelaku juga ada perlindungan hukum bagi si pelaku, terlebih lagi di bawah umur. Yang kedua, bagi para pendidik semuanya sisihkan waktu untuk bermunajat dan mendoakan agar anak didik kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bukan hanya berbicara masalah industri atau bisnis pendidikan, tapi sisihkan waktu untuk bermunajat kepada Tuhan agar anak didik kita industri pendidikan ini agar anak kita menjadi soleh dan soleha. Demikian Mas. Baik, terima kasih jamaah Ngacabruk. Rahimakumullah. Adik-adik, pesannya terakhir, mari kita belajar bersama, pintar bersama, cerdas bersama, dan meraih masa depan bersama-sama. Terima kasih. Demikian jamaah Ngacapruk pada malam hari ini. Ngacapruk semalam suntuk, kita akan berjumpa lagi dengan para narasumber yang lebih ngacapruk lagi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.